Hai teman-teman semuanya, balik lagi ya bersama aku Sakira. Terima kasih ya teman-teman yang sudah klik video ini. Nah teman-teman ini ceritanya, videonya mungkin sedikit tidak sesuai ya dengan ceritanya Sakira. Ini ceritanya lagi video ini itu udah lama ya teman-teman ya, beberapa bulan yang lalu ya. Nah, ini Sakira lagi ada acara di sekolahnya Mas Prem, jadi parenting gitu, guys. Jadi biar ada pendekatan gitu ya antara anak dan orang tua. Seperti itulah ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang menonton video ini barangkali pernah ya ikut parenting seperti ini di sekolah atau mungkin di mana gitu ya. Nah, teman-teman, Sakira mau cerita sedikit ya. Jadi sambil nonton videonya biar nggak bosan. Biasanya kan kalau Sakira cerita tentang pengalaman Sakira pernah mengalami anxiety, ya kan? Itu biasanya kan yang nampak cuman wajahnya Sakira saja, ya kan? Nah, ini sekarang ya temanya berbeda, tema. Jadi ini yang diceritanya beda, terus videonya juga beda, ya kan? Biar nggak bosan gitu, teman-teman. Nah, Sakira di sini mau cerita tentang apa ya? Ini kita judulnya kecemasan berlebihan ya, yang dialami ya barangkali sama teman-teman yang masih mengalami ketakutan berlebihan kalau, ketemu orang banyak, terus berkumpul di tengah-tengah orang banyak seperti saat ini ya Sakira. Dulu Sakira ya teman-teman ya kalau diajakin ya kan, perkumpulan wali murid ya atau misalnya ketemu dengan teman, ya itu dulu saya kira sempat menghindar ya teman-teman ya, karena ya sedang mengalami kecemasan berlebihan itu. Nah, jadi alhamdulillah teman-teman saya kira bisa ya melewatin itu, insya Allah teman-teman juga pasti bisa ya. Yang penting intinya kita yakin sama Allah, Allah yang Maha menyembuhkan, ya kan? Yang penting kita minta terus sama Allah, kita juga berusaha ya menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang tidak egois, tidak ambisius ya. Jadi yang maksudnya yang tidak berlebihan lah ya dalam segala hal teman-teman ya. Itu kayaknya lebih mengasihkan ya dan lebih menenangkan diri kita juga ya kan. Nah, jadi Sakira itu pernah ya teman-teman ya mengalami ketakutan di berlebihan ya kalau berada di tengah orang banyak. Nah, alhamdulillah bisa ngelewati itu. Jadi tipsnya dari Sakira itu teman-teman ya, kita apa ya, kita berusaha untuk tidak meladenin ya pikiran ya, segala sesuatu pikiran buruk yang muncul di pikiran itu teman-teman, eee, yang pastinya itu memang ya tidak akan terjadi ya. Jadi pikiran itu cuman sekedar kayak halusinasi aja ya teman-teman ya. Jadi usahakan kita berusaha untuk melawan itu, tidak mengikuti pikiran jelek itu ya. Mungkin teman-teman yang baru mengikutin ya videonya Sakiran mungkin agak bingung ya, ini cerita apa sih? Nah, kalau teman-teman ya kurang paham, ya itu mungkin karena teman-teman belum pernah mengalaminya. Tapi ini, nyambungnya ya lebih ke teman-teman yang pernah mengalami anxiety ataupun kecemasan berlebihan. Ya, jadi ini untuk followers Sakira yang lama ya, karena Sakira udah lama banget ya nggak pernah apa sharing-sharing lagi, cerita-cerita lagi. Nah ini Sakira mau mulai bercerita lagi ya biar semangat, biar teman-teman ya di luar sana yang nonton videonya Sakira mengalami anxiety biar lebih semangat lagi guys ya kan. Nah jadi teman-teman kita harus ya dengan apa ya kita bisa, eee, menghalau pikiran buruk itu ya. Jadi menghalau pikiran buruk itu kalau saya kira sendiri ya teman-teman ya, banyak cara ya. Jadi kita untuk bisa normal lagi itu teman-teman, itu tergantung dari kita masing-masing sebenarnya. Kalau Sakira sendiri itu mungkin lebih dialihkan ke misalnya kalau Sakira itu biasanya kalau kemana mana dulu ya, itu kan suka bawa kayak bawa minyak kayu putih atau permen, ya. Jadi kita bisa mengalihkan ke hal-hal itu teman-teman, untuk mengalihkan pikiran jelek tadi. Terus, dengan apa lagi? Jadi dengan kita mengolah pikiran buruk tadi itu pada saat kita berada di
di suatu perkumpulan atau di tengah keramaian itu, ya kita dengan apa, kita ya dengan merasakan yang nyata aja, yang pasti-pasti aja gitu teman-teman. Ya dengan gimana sih, ya kita kita ngerasain, oh iya kita bisa, kita rasakan nafas kita. Ya yang pasti-pasti aja gitu loh teman-teman. Oh ya kita masih bisa ngerasain angin nih, udara nih, kita masih bisa, apa ya, merasakan yang betul-betul nyata gitu teman-teman. Ya bukan mengikuti pikiran ya yang itu nggak bakalan terjadi, cuman sekedar halusinasi saja yang membuat kita akhirnya takut dan terkurung dalam pikiran dan situasi di pikiran itu sendiri ya. Ya akhirnya membuat kita itu apa ya, ya semakin takut. Jadi kita harus, berusaha untuk keluar dari pikiran itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu solusinya. Dan kita jangan menghindari ya teman-teman ya, usahakan jangan menghindari. Jadi pada saat misalnya kalau teman-teman ya ada diajak mungkin sama keluarga, sama suami, ada perkumpulan apa, tetap ya diikutin. Karena anggap aja kita lagi melatih diri kita ya teman-teman ya, untuk, percaya diri lagi ya, untuk memberanikan diri lagi, mental kita kita kuatkan lagi, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai pada saat kita, mengalami ketakutan berlebihan tadi, kita bertambah tidak mau ya, bersosialisasi, itu akan memperburuk ya teman-teman ya diri kita. Jadi usahakan itu semuanya kita halau ya, kita jalani walaupun nanti pada saat, kita mengadakan pertemuan atau perkumpulan gitu ya, pikirannya memang betul-betul kacau sekali ya, namanya kalau kita lagi baru, mengalami fase-fase pada saat awal-awal itu memang sulit ya teman-teman, tapi harus kita hadapi, harus kita latih terus ya sampai kita betul-betul bisa ya, apa ya, mengendalikan pikiran kita itu teman-teman. Ya, mengendalikan juga, diri kita ya, karena sebenarnya itu cuman, ego kita saja teman-teman ya yang sebenarnya yang kita lawan ya. Jadi jangan ikutin ego yang jelek tadi yang di pikiran kita tadi. Jadi seperti itu guys. Mohon maaf ya teman-teman ya kalau ada suara di balik layar ya. Itu suaranya Nana lagi main sama si Kakak. Nah, jadi itu tipsnya ya teman-teman ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi harus dihadapi ya, jangan jangan jangan, ikuti ya pikiran atau ego atau halusinasi halusinasi di pikiran yang memang tidak akan terjadi ya teman-teman, itu cuma sekedar, pikiran buruk aja. Terus kita mungkin bisa mengalihkannya dengan apa, dengan kita mungkin kayak Sakira sendiri tuh nyium bau-bau kayak minyak kayu putih gitu ya. Kita bisa mengalihkan ke situ atau dengan kita, makan permen ya. Terus, ya banyak cara lah teman-teman ya, misalnya kalau teman-teman udah mepet banget nih, aduh kok ini kayaknya nggak bisa dikendalikan ya, kalau kalian ya bisa caranya dengan misalnya mungkin izin sebentar keluar gitu ya, menggerakkan badan sebentar terus nanti lanjut lagi, ya itu biasa ya teman-teman ya. Jadi untuk melalui fase bisa, ngelewatin itu, bisa kembali seperti semula lagi, kita harus memang melatih itu ya. Jadi jangan tambah kita kayak ngikutin pikiran buruk itu teman-teman, aduh males nih, terus dibuatlah tambah males kan, aduh takut nih, gini nanti gini-gini. Kalau kita ikutin yang akhirnya kita nggak akan maju-maju gitu loh guys, ya kan? Nah jadi teman-teman ya yang suka nanyain ke Mama Sakira itu gimana sih dulu Mama Sakira itu, dulu aku nih takut gitu, ketemu orang banyak dulu, apa maksudnya masih takut ya, terus masih nggak percaya diri. Nah itu harus kita latih terus ya teman-teman ya, pokoknya dilatih terus sampai betul-betul kita, kuat ya teman-teman ya untuk bisa, bersosialisasi lagi. Ya jadi jangan sampai menyerah ya teman-teman ya. Boleh mungkin kita mengeluh ya namanya manusia ya kan, wajar kalau kita pasti ada rasa capek, ya jenuh, ya males, ya kadang putus asa. Tapi jangan dibawa berlama-lama ya teman-teman ya, cukup sebentar aja terus kita semangat lagi gitu. Karena hanya dengan, kita melatih ya teman-teman ya diri kita untuk bisa baik lagi ya, agar bisa balik lagi ya seperti itu kita harus
membiasakan diri kita lagi, ya sebagaimana dulu kita suka bersosialisasi, suka berkumpul dengan orang banyak, ya itu kita latih terus. Ya teman-temannya, jadi nggak banyak kayak tips-tips yang neko-neko dari Mama Shakira ya teman-teman ya, karena yang benar-benar Mama Shakira lakuin itu ya seperti itu, ya. Bersyukurnya Mama Shakira juga itu punya pasangan ya yang suka mensupport. Jadi semenjak tahu Mama Shakira mengalami, kecemasan berlebihan itu jadi selalu ngajakin kayak jalan kemana ya. Jadi bukan jalannya itu bukan kemana mana bukan jauh-jauh ya teman-temannya, maksudnya ya ajak keluar rumah kemana gitu sebentar ya. Terus misalnya diajak ke mana lah gitu ya teman-teman ya, yang penting kalau kalian masih takut, ya memang harus ada yang mendampingi, misalnya Kak pasangan atau teman atau anak ya teman-teman ya, kalian boleh ajak. Biar ada untuk kayak kita misalnya, namanya juga baru melatih ya teman-teman ya, untuk bisa sembuh lagi, ya kita memang butuh support ya dari orang-orang terdekat kita juga, ya teman-teman ya. Jadi jangan merasa sendiri, jangan merasa kayak, "Aduh aku capek nih, aduh aku kok kayak gini terus ya." Karena kalau kita ngikut rasa keluh kesah tadi itu yang akhirnya kita nggak maju-maju guys, gitu ya. Nah teman-teman, nggak terasa ya sudah 11 menit ya ceritanya. Nah ini video Mas Shakira teman-teman bisa lihat ya, ini lagi maaf-maafan guys ceritanya ya sama anak gitu ya. Mungkin ada yang dalam hati dan perasaan ibu dan anak yang nggak bisa diungkapkan ya. Nah, di sini kita diberikan kesempatan guys untuk mengungkapkan rasa-rasa yang, masih terpendam di dalam hati. Nah, teman-teman ada yang pernah ngikutin nggak ya kegiatan parenting seperti ini? Kalau Mas Shakira baru, jujur ya baru ini kali pertama ya teman-teman ya. Lumayan melegakan sih kalau menurut Mas Shakira ya guys, mengikuti kegiatan seperti ini. Jadi kita kayak plong gitu ya, karena kita diberikan waktu juga ya sama, pembawa acaranya atau moderatornya ya. Untuk, apa ya, kayak mengungkapkan unek-unek, ya, ya pokoknya biar antara anak dan ibu itu lebih terbuka gitu. Jadi bisa misalnya ya seperti itulah teman-teman ya, Mas kira juga bingung menyampaikan seperti apa, nanti takut salah gitu ya. Banyak ya hal-hal positif yang bisa diambil dari kegiatan seperti ini. Jadi bersyukur sekali guys, ini emaknya lagi dipijet-pijet ya. Lagi ya seperti ini guys. Jadi ini Mama Shakira juga nangis ya teman-teman ya. Karena nangisnya karena ya kebanyakan ngomeng sama anak gitu ya. Terus kebanyakan ngomeng sama anak, tiba anak nggak terima ngelawan, akhirnya kita ya kan ada rasa sedih lah ya namanya orang tua ya kan. Kalau ngelihat anak kalau bantah orang tua kan kayak ngerasa, "Aduh kok kayak gini ya anaknya aku," ya. Padahal kita juga dulu waktu kecil ya pernah membantah ya kan. Ya akhirnya kita merasakan ya. Jadi ini buat ibu-ibu yang sudah punya anak. Jadi ngerasainnya gimana orang tua kita dulu. Oke teman-teman terima kasih ya. Jangan bosan-bosan ya tonton videonya Mama Shakira. Kalau kalian merasa video sedikit sharing dari Mama Shakira ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya. Semoga video Mama Shakira lebih banyak lagi membantu teman-teman di luar sana untuk keadaannya lebih baik lagi dan bisa kembali sehat lagi seperti semula. Oke teman-teman, sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.